Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna as-sihhata wal afiyata ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Masih bulan Syawal kan ya. Bagi yang sudah melaksanakan puasa sunnah Syawal, semoga Allah terima puasa Ramadannya dan Syawalnya menjadi puasa yang berpahala selama 1 tahun. Bagi yang belum, mungkin masih ada waktu. Tanggal berapa saat sekarang? Tanggal berapa Syawal ini? 24 ya. Belum habis lah pokoknya ya. Masih ada. Ya, ini kesempatan supaya puasa Ramadannya itu bernilai 1 tahun, seakan kita berpuasa 1 tahun ditambah dengan 6 Syawal. Sama seperti sholat malam. Kalau ingin dapat pahala sholat malam, seakan, tapi ya tidak sama dengan melaksanakan. Seakan dia sholat malam setengah malam, yaitu jika sholat isya berjamaah di masjid. Kalau ingin setengahnya lagi, sholat subuh di masjid. Jadi ada kemudahan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Alimallahu dha'fana farahimana. Allah tahu kita lemah. Allah tahu kita lemah, payah kita ini. Farahimana, karena Allah tahu kita lemah, Allah kasih rahmat. Di antara rahmatnya, amalnya ringan, pahalanya besar. Itu karena kita lemah. Antum tahu kisah Isra Mi'raj, masalah salat, berapa waktu salat itu diwajibkan sebelum 5 waktu? Berapa waktu? Nah, turun, singkat cerita jadi 5. Tapi apa kata Allah? Wahai Muhammad, 5 untukmu, namun pahalanya 50 bagimu. Artinya setiap salat dikali 10. Kalau 27 derajat karena jamaah dikali 10. Jadi kita sholat 5 waktu, tapi pahalanya pahala 50. Itu khusus umat Nabi Muhammad saja. Baru kemarin kita melewati 10 terakhir, yaitu Lailatul Qadar. Di situ juga lebih kuat lagi Allah memberikan rahmatnya. 1 malam saja lebih baik dari 83 tahun lamanya. Lebih baik dari 30.000 malam, 1 malam. Lebih baik antum ibadah di situ pahalanya daripada umur antum sekarang beribadah. Udah berapa tahun antum beribadah? Jadi itu rahmat Allah. Itu apa? Kasih sayang Allah. Dan Allah mengatakan dalam sebuah hadis, disampaikan oleh Rasulullah SAW, kata, yakni dalam hadis itu bahwa innallaha arhamu bi'ibadihi minal ummi liwaladiha, atau minal libniha. Allah itu lebih sayang kepada kita hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Jadi kita punya ibu kan? Ibu kita sayang sekali ke kita. Nah, kalau mau tahu kasih sayang Allah, di atas itu. Karena ibu kenapa sayang kepada kita? Karena mengandung dan melahirkan. Allah kenapa sayang kepada kita? Naam, sahih. Karena Allah menciptakan. Antum bikin makanan gak enak, antum bilang enak. Yang makan gak enak, karena antum yang bikin. Enak nih ya, antum yang bikin. Antum sayang sama makanan yang antum bikin, walaupun gak enak itu. Ya begitulah, memang begitu. Kalau kita yang buat itu, walaupun tidak bagus, kita cinta dengan hasil karya kita. Nah begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita itu jauh daripada cinta ibu kita. Sebab ibu hanya mengandung. Bapak sama ibu cintaan ibu, sebab bapak hanya menafkahi, ibu mengandung, melahirkan. Nah, cinta ibu di bawah kasih sayang Allah Azza wa Jalla.
Bentuk kasih sayang Allah adalah tadi kita cuman membantu, beramal sedikit diberikan banyak pahala. Kalau cinta ibu kita bantu sedikit dikasih sayangnya berlebih banyak. Nah, begitulah Allah, Allah lebih dari itu. Nah, tapi ada syaratnya. Syarat kasih sayang itu tercurahkan apabila kita mengakui Allah sebagai Tuhan. Begitu juga ibu akan sayang kepada kita, bapak, apabila kita mengakui ini ibu saya betul, ini bapak saya. Tapi kalau sekali saja ibu kita datang ke kita, kemudian kita gengsi karena sudah tua, renta, sudah keriput, kita gengsi ini bukan ibu saya, itu bagaimana perasaan ibu ingkarnya kita terhadap ibu? Itu amarah ibu dahsyat sekali. Kalau kita keingkaran itu kita teruskan, ibu akan semakin ingkar, akan semakin murka. Tapi kalau ingkar itu kita taubat, kita yakini lagi atau kita balik lagi mengakui ibu kita adalah ibu kita, beliau adalah ibu kita, maka ibu pasti akan menerima, dimaafkan. Nggak ada ibu yang tidak maafkan kalau anak datang minta maaf. Normalnya begitu. Ya normalnya gitu. Kecuali ibu yang nggak waras kali ya. Kalau yang waras sih pasti sejahat-jahatnya anak kalau datang minta maaf dia maafkanlah ibu tuh. Nah Allah Azza wa Jalla punya juga tolak ukur untuk memberikan kasih sayang. Apa itu tolak ukurnya? Iman. Apa itu iman? Mengakui. Apa iman itu? Iman itu apa? Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, yakni percaya kepada Allah. Apa maksudnya percaya kepada Allah? Mengakui kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6 dan ke-7 dan ke-8, ke-6 sudah kita pelajari. Ke-6 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini mengulang saja yang ke-6. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Buka halaman 57. Silakan buka halaman 57. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir min ahlil kitab wal musyrikin, dari golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, musyrikin selain ahli kitab, Konghucu, Shinto, penyembah dewa, agama Romawi, agama Buddha, Hindu dan selainnya yang tidak memiliki kitab, mereka disebut musyrikin. Ahlul kitab dan musyrikin, Yahudi dan Nasrani dan para pengikutnya yang menyertai mereka, semuanya itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam. Ya, seperti Allah sampaikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dengan sempurna, tetapi ingat ya, kesempurnaan, ketampanan, keindahan, kehebatan yang ada pada diri manusia, Allah mengancam, tsumma radadnahu asfala safilin. Bagus ciptaanku, indah, ganteng, tampan, tapi kalau dia tidak beriman, Allah tidak segan membakarnya, menghancurkan ciptaan itu sehancur-hancurnya. Illal ladzina amanu, kecuali si ciptaan itu membawa iman. Poinnya itu saja sebenarnya. Masalahnya di iman. Poinnya adalah beriman. Ketika dia beriman, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau dia bawa iman plus amal saleh, maka dia dapat pahala yang tidak terputus, yakni surga. Nah, di sini juga kalau dia pulang tidak bawa iman, fi nari jahannam, maka dia total akan masuk ke dalam neraka Jahannam, bahkan khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Ini sering kita berita, sering kita dengar, tapi ada berita yang perlu kita garis bawahi. Allah yang langsung berfirman, Allah yang menciptakan langsung mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah, mereka yang tidak beriman adalah seburuk-buruk makhluk, lebih buruk dari binatang. Buruk apanya? Kepercayaannya, imannya menjadikan dia buruk. Ketidakpercayaannya, kekufurannya menjadikan dia buruk. Jadi ini kaidah yang sudah pernah Anda sampaikan. Apabila ada orang tidak beriman, maka dia adalah makhluk terburuk dari segi keyakinannya, ya. Dari segi keyakinannya. Jadi mungkin dia hebat dalam urusan dunianya, manajemennya, dalam urusan macam-macamnya lah, hebat, tetapi dalam urusan keyakinan dia itu buruk, lebih buruk dari binatang. Binatang itu beriman, hudhud beriman, semut beriman, semua binatang beriman. Tidak ada
yang tidak beriman di muka bumi ini. Batu beriman, langit beriman, semua beriman, nggak ada yang tidak beriman. Awan beriman, angin beriman, matahari beriman, semua beriman. Yang tidak beriman hanya orang-orang kafir dan jin kafir. Sisanya beriman semuanya. Itu ayam itu beriman, bahkan anjing itu beriman. Yang Allah ciptakan beriman, tahu siapa Rabbnya, Allah Azza wa Jalla. Binatang itu tahu. Makanya manusia apabila tidak ada imannya, maka menjadi yang terburuk makhluk, terburuk-buruk makhluk di muka bumi ini. Jadi kalau ditanya lebih banyak mana? Lebih banyak yang bertasbih mengimani Allah atau tidak? Kalau dari seluruh manusia, kalau dari manusia banyakkan yang kafir kalau dari manusia. Tapi kalau dari seluruh makhluk, dari anginnya, hujannya, airnya, lautnya, gunungnya, pohon-pohonannya, daun-daunannya, burungnya, binatangnya, banyakkan mana? Banyakkan yang beriman atau yang kafir? Yang beriman. Yang beriman. Itu semua beriman. Dalilnya banyak di Al-Qur'an. Ya, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi atau yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baik. Jadi kaidahnya adalah orang yang atau manusia yang tidak beriman dia seburuk makhluk. Sebaliknya manusia yang beriman berarti lawannya dia adalah sebaik makhluk. Gini, cara mengamalkan ayat begini. Ketika ada berita orang kafir masuk neraka jahanam, apa yang harus antum amalkan? Yang antum harus amalkan kebalikannya, jangan kafir. Itu caranya. Kemudian kata Nabi, kata Allah, orang kafir syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk dari sisi keyakinan, ya. Jangan salah paham antum. Dari sisi keyakinan. Kalau dari sisi kekayaan dia lebih kaya, ya udah kaya dari sisi kekayaan. Dari segi ilmu ekonomi dia lebih hebat, ya itu segi ilmu ekonomi, nggak apa-apa. Dia hebat, kita hargai di bidangnya. Tapi di keyakinan dia lebih buruk bahkan dari binatang, gitu ya. Dalam keyakinan, karena binatang mengenal Tuhannya, mengenal penciptanya. Baik. Jadi ketika ada orang yang tidak beriman, tadi apa? Dia adalah seburuk-buruk makhluk karena keyakinannya tidak beriman. Orang-orang yang beriman sekarang gini, Allah berkata tadi mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Berarti amalannya apa? Ketika kita dapat berita orang yang tidak beriman seburuk-buruk makhluk, apa amalannya? Banyak yang bisa kita amalkan dari kalimat itu. Silakan, banyak. Satu, ini berita orang kafir seburuk-buruk makhluk. Apa yang bisa diamalkan? Apa Pak? Lawannya berarti, kalau lawannya kita harus beriman supaya menjadi sebaik-baik makhluk. Ada lagi? Silakan berkawan tapi jangan terlalu dekat. Silakan berteman tapi jangan terpengaruh karena mereka buruk. Silakan belajar kepada mereka tapi jangan semuanya diambil. Ada yang diambil yang baik, yang berselisih dengan agama kita ditinggalkan. Nah sekarang berita dari Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah mereka yang terbaik. Apa yang bisa kita amalkan dari sini? Apa amalan kita? Ada berita nih, orang yang terbaik adalah yang beriman dan beramal soleh. Jadi amalan kita apa? Ya beriman. Amal kita ya beriman, yang beramal soleh. Ini kita sudah beriman semua, tinggal amal kita apa Pak? Tinggal beramal soleh. Bagaimana kaidah beramal soleh? Ada yang tahu kaidah beramal soleh? Kaidah beramal soleh adalah ahabbul amali indallah atau ahabbul amali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Hadis Muslim. Ini kaidah. Kaidah beramal soleh adalah apa? Kaidah beramal soleh, sebaik-baik amal atau amal yang dicintai oleh Allah adalah yang berkelanjutan walaupun sedikit. Jadi antum kemarin i'tikaf amal soleh, qiyamul lail amal soleh. Barang siapa yang di bulan Syawal tidak qiyamul lail, maka antum tidak masuk mendapatkan amal terbaik.
Antum Ramadan khalas, antum qiyamul lail. Barang siapa yang di mana? Syawal ini kita di Syawal. Qiyamul lail bolong-bolong, bahkan banyakannya tidak qiyamul lail, maka antum tidak masuk orang yang mendapat keutamaan amal. Kenapa? Karena mengamalkan amal putus. Ini nggak baik dalam Islam. Terus bagaimana? Jangan putus, amalnya jangan putus. Lanjut qiyamul lail. Tapi anak nggak bisa 11. Susah sekarang 11 itu. Habis sholat isya maunya pulang, ngumpul, nonton, banyaklah hal, istirahat. Nggak apa-apa, sah kok, nggak ada masalah. Tapi ingat, ada kaidah, jangan tinggalkan walaupun sedikit. Yakni kaidah kita adalah jangan nol, karena kalau nol kita menjadi orang yang tidak istiqamah. Tapi bisa dikurangi apanya? Jumlahnya. Kalau Ramadan berapa? 11. Yang 11, yang 23 silakan 23. Itu yang 23 nguranginnya banyak. Yang 11 kurangi jadi 9. Aduh nggak sanggup juga nih 9. 7 nggak sanggup, 5 nggak sanggup, 3 nggak sanggup juga, 1. Kalau 1 tidak sanggup itu kebangetan namanya. Kalau 1 tidak sanggup, antum telah kehilangan amal terbaik. Apa amal terbaik? Istiqamah dalam qiyamul lail. Kalau antum mau dapat amal terbaik, istiqamah, lakukanlah walaupun 1. Poinnya adalah antum dapat nilai istiqamah qiyamul lail. Masalah rakaat tidak ada masalah. Karena masalah rakaat antum qiyamul lail tarawih boleh. Malam ini 11 boleh. Besok Anda pindah masjid 13 ke Masjidil Haram, boleh. Besok Anda pindah lagi ke masjid yang 23, boleh, gak ada masalah. Masalah jumlah rakaat itu gak ada masalah. Tapi yang menjadi poinnya adalah menghidupkan malamnya dengan berkontinu. Itu kaidah dalam beramal. Sedekah kaidahnya kontinu. Puasa kaidahnya kontinu. Puasa apa nih kemarin? Ramadan. Sekarang kita Syawal sudah. Oke, kita coba Senin Kamis. Kalau tidak bisa, setiap Senin Kamis minimal per bulan antum puasa sekali untuk menjaga keistiqamahan amal puasa. Minimal ya Allah anak sekali deh. Anak setiap bulan ada 1 lah puasa, Senin atau Kamis. Itu kalau antum begitu niat sama Allah, apalagi bisa 2, bisa 3, itu afdal. Dengan niat anak ingin menjaga Ramadan anak, puasa Ramadan anak dengan sama-sama puasa di bulan Syawal, tapi kadarnya sedikit, insya Allah khair. Karena hadisnya jelas, ahabbul amali indallah atau ilallah, apa tadi? Adalah amal yang dicintai oleh Allah, adwamuhu, yang berlanjut, bukan berhenti. Wa in qalla, walaupun jumlahnya menjadi sedikit. Berlanjut, Ramadan 30 hari full, ini jadi 1 hari saja sebulan. Gak apa-apa. Yang penting ada puasanya. Tadi 11 rakaat, sekarang jadi 1 rakaat. Maafi muskilah. Yang penting antum jalani. Dulu kita pernah dengar ada puasa 3 hari setiap bulan. Ya, yang kita kenal dengan ayyamul bid, itu menunjukkan istiqamah. Dulu sebelum Ramadan puasa kita 3 hari setiap bulan. Coba lihat asal usul Ramadan wajib. Sebelum wajib ada 2 puasa. 1 puasa Asyura wajib, 1 lagi puasa 3 hari setiap bulan. Ini menunjukkan istiqamah walaupun sedikit. Nah, jadi illal ladzina amanu, beriman, antum sudah beriman, sekarang amilus shalihat, beramal saleh. Kaidahnya apa amal saleh? Kaidahnya tadi apa? Continue walaupun sedikit. Apalagi baru ninggalin Ramadan, jangan sampai putus. Kalau putus antum tidak dapat amal saleh yang afdal, yang baik, yang dicintai. Tilawah misalnya, tilawah kemarin khatam. Baik khatam bersama, tadarus ba'da shalah, atau khatam di manalah, khatam sendiri, yang penting antum khatam lah. Atau kalau nggak khatam antum sampailah 10 juz nggak selesai. Ya kan nggak apa-apa, lumayan loh, sebulan 10 juz, sebulan 20 juz, khair min sifar. Khair, itu baik. Tapi gini, sekarang sudah selesai Ramadannya, jangan disimpan, tutup, kagak dibuka sama sekali. Ah, ini kehilangan amal terbaik. Supaya amal terbaik itu ada, maka rutinitas itu ada lagi. Berarti ana harus baca lagi. Walaupun sehari itu hanya, kalau kemarin 1 juz, ana nggak bisa setengah juz, nggak bisa setengah juz, seperempat, nggak bisa seperempat, selebar, nggak bisa selembar, sebaris. Antum yakin tiap hari antum pastikan anda baca sebaris, antum masih dapat amal yang tadi kaidah melanjutkan amal soleh di Ramadan. Nah, barang siapa yang paham kaidah itu, terus dia beramal soleh,
Dan Nabi nggak suka loh kita itu beramal soleh lebay, ya lebay yang berlebihan yang kita tidak kuat. Itu ada kisahnya dari sahabat yang minta puasa, saya kuat puasa, tambah lagi, kata Nabi Senin Kamis, tambah lagi, Ayyamul Bid, tambah lagi puasa 2 hari libur, 1 hari puasa, saya kuat. Kata Nabi, puasalah Daud, dan itu sebaik-baik puasa. Terus minta lagi, saya Rasulullah, saya bisa khatam sehari setiap malam. Kata Nabi, tidak, tambah, tidak boleh 3 hari. Terus nanya, ya Nabi, saya ingin khatam Quran. Kata Nabi, sebulan sekali. Kata sahabat itu, saya mampu sebulan sekali, 3 minggu sekali. Saya mampu lebih, 3 minggu jadinya setengah bulan, berarti 3 minggu jadi 15 hari sekali. Saya sanggup 10 hari sekali. Saya sanggup lagi 7 hari sekali. Saya sanggup lagi 3 hari sekali. Maksimal kata Nabi 3 hari sekali kalau mau khatam Quran. Sahabat ini, ana lupa namanya ya, ada di hadis-hadisnya sahih. Kemudian sahabat ini menjalankan amal itu sampai tua. Ketika sudah tua dia tidak sanggup. Kemudian dia ingat kata Nabi, beliau ingat, seandainya saya dulu mengikuti pesan Nabi SAW. Karena manusia bisa menjadi tua, menjadi nggak kuat. Jadi amal ibadah itu bukannya nggak boleh semangat, maksudnya lakukanlah yang istiqamah. Kalau bisa banyak istiqamah, mumtaz. Gitu maksudnya. Karena sifat manusia apa? Bosan, yamal, bosan. Kata Nabi SAW, Innallaha la yamal hatta tamallu. Kalian itu akan bosan beribadah itu. Ngaji aja nih di sini, bisa nggak antum tiap Senin hadir? Terkadang ada aja uzur, karena ada kebosanan, ada hal ini itu. Kita tuh terjadi kebosanan. Lakinnallaha la yamal, tapi Allah tidak bosan ngasih pahala. Jadi kita ini bosan, Allah mah tidak akan bosan memberikan pahala. Nah, karena ada sifat bosan, manusia lemah, kadang ngantuk, kadang capek, harus nyari nafkah, menemani suami, menemani istri, menemani anak. Ma'ruf, nahnu bashar. Kita manusia. Karena lemah itu, maka kaidahnya adalah sedikit, yang penting antum jalan sebaris. Niat dalam hati anak akan baca sebaris, demi Allah saya akan baca. Gitu misalnya. Istiqamah tiap hari, Quran. Nah, ini namanya amilus salihat. Kalau sudah seperti itu, beriman dan beramal saleh, barulah dia dapat orang terbaik. Jadilah khairul bariyah. Ayo dicoba. Nah, kalau sudah khairul bariyah, walaupun sedikit, maka hasilnya yang di bawah. Halaman 57 di situ, balasan bagi mereka dari Allah adalah taman surga. Mereka akan dapat surga yang mengalir dari bawahnya istana-istana dan pepohonannya, yang mengalir dari bawah istana-istana dan pepohonannya sungai-sungai. Ana ingin sampaikan di sini, rumah di surga itu rumah yang besar. Tidak ada rumah kecil, dan semua rumah di surga itu bentuknya istana besar. Dalilnya, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Pahala yang besar, di antara tafsirnya adalah semuanya besar, buahnya besar, rumahnya besar, tempat duduknya besar, semuanya besar. Ajrun kabir. Jadi di sana nggak nanggung-nanggung nanti pemberian Allah Azza wa Jalla. Tapi tadi iman sudah, tinggal tadi apa? Amal soleh yang continue walaupun kecil, nggak ada masalah itu. Nah, istana-istana, kenapa di sini istana? Ini memang di sana terjemahannya istana-istana, sehingga untuk menjelaskan di sana bukan rumah, istana. Kemudian di bawah istana dan pepohonannya ada sungai-sungai yang mengalir. Ini nggak tahu bagaimana bentuknya, Allahu a'lam. Yang penting indah pastinya. Mereka menetap di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka karena mereka beriman kepadanya dan menaatinya. Allah ridha kepadanya karena dia taat kepada Allah dengan istiqamah. Dan mereka pun ridha kepada Allah karena rahmat yang Allah berikan pada mereka. Rahmat ini hanya didapat oleh orang-orang yang takut kepadanya, mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik, ana kira ini saja. Mudah-mudahan antum semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang khairul bariyah, yaitu hamba-hamba Allah yang terbaik. Dengan cara iman, alhamdulillah sudah. Yang kedua dengan cara melaksanakan amal saleh yang berkelanjutan. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih. Tidak ada sesi tanya jawab ya. Tinggal diamalkan. Karena kebanyakan ilmu juga repot. Amalkan. Silakan istiqamah, amal soleh sedikit Allah cintai walaupun hanya sedikit. Yang penting istiqamah.
Allahu a'lam, aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama Pak, sampai ketemu lagi.